Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua, wahai ulul albab? Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Nabi Muhammad SAW bersabda, dan Allah membenci kalian dari mengatakan sesuatu yang tidak jelas sumbernya. Hadis riwayat Muslim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Oke bos, rekomendasi buku kali ini masih meneruskan kedua buku sebelumnya, yaitu buku 10 Tanda Orang Terkena Stres karya Mulyadi ya. Dan juga buku yang berjudul Teknik Menghilangkan Stres dari Otak yang ditulis oleh Profesor Arita Hidehu. Nah, buku kali ini melengkapi kedua buku ini ya, saling melengkapi. Ini fisiknya, yaitu sebuah buku yang berjudul Depresi, Tinjauan Psikologis, ditulis oleh Dr. Namora Lumonga Lubis, MSc, diterbitkan oleh Kencana Prenada Media Group, Kota Jakarta, tahun 2009, bulan April, cetakan pertama. Dengan nomor ISBN 978-979-1486-64-2 dengan ukuran buku 21 cm, jumlah halaman angka Romawi XII plus 210 halaman. Ini bos fisiknya, kelihatan bos ya, judulnya Depresi. Oke. Seperti biasa, saya akan membacakan tulisan yang ada di belakang cover buku ini, bos. Tulisannya sebagai berikut. Stres, cemas, dan gelisah sebagai gejala depresi masih saja kita anggap sebagai bukan penyakit. Padahal, dibanding AIDS yang menjadi momok saat ini, stres dan depresi jauh lebih bertanggung jawab terhadap banyaknya kematian. Sariawan, serangan jantung, susah tidur, usus buntu, diabetes, asma, skizofrenia, gangguan pencernaan, dan bahkan kanker disinyalir berasal dari depresi. Buku ini menjelaskan depresi dari segala aspeknya, mulai dari asal-usulnya, berbagai bentuk depresi, dan cara-cara terbaik yang dapat dilakukan, baik yang dapat dilakukan sendiri maupun yang harus dilakukan secara klinis. Itu tadi tulisan yang ada di belakang cover buku ini, bos. Ada kalimat yang menarik ya. Jadi perasaan cemas dan gelisah itu termasuk gejala depresi. Seperti yang tertulis tadi, stres, cemas, dan gelisah sebagai gejala depresi. Di mana semuanya itu kita anggap bukan penyakit. Ya. Jadi kita anggap biasa, stres itu biasa, cemas itu biasa, gelisah itu biasa, bukan penyakit. Padahal menurut buku yang saya baca, ya mohon maaf kalau saya salah, itu adalah penyakit jiwa. Saya pernah ngobrol dengan teman ya di suatu tempat bahwa kita itu pasti pernah sakit jiwa. Contohnya apa ya? Stres, cemas, lalu gelisah,
takut yang berlebihan. Itu semua penyakit, bos. Bukan penyakit raga, tapi penyakit batiniah alias penyakit jiwa. Dan dikatakan di belakang cover buku ini tadi bahwa ya, AIDS yang menjadi momok saat ini dan belum ada atau belum ditemukan obatnya, stres dan depresi itu jauh lebih bertanggung jawab terhadap banyaknya kematian. Seperti ketika saya membuat video rekomendasi 10 tanda orang terkena stres, saya memberi judul di video YouTube saya itu adalah stres membunuhmu. Dan dikatakan di belakang cover buku ini bahwa stres dan depresi itu jauh lebih bertanggung jawab terhadap banyaknya kematian dibandingkan dengan AIDS. Itu, bos. Lalu gejala-gejala yang disinyalir berasal dari depresi tadi disebutkan sariawan, ya. Sariawan, serangan jantung, susah tidur, usus buntu, diabetes, asma, skizofrenia, gangguan pencernaan, ya mungkin asam lambung itu. Bahkan kanker itu disinyalir berasal dari depresi, bos. Loh, kok bisa, Cak? Ya, kalian harus baca sendiri di dalam buku ini. Kalian juga baca buku ini dan juga baca buku ini, bos. Ketiga buku ini tuh saling melengkapi, ya. Lalu dikatakan tadi bahwa buku ini tuh menjelaskan depresi dari segala aspeknya, mulai dari asal-usulnya. Jadi dijelaskan di sini asal-usul depresi itu bagaimana, gimana bentuknya nggak tahu ya. Lalu berbagai bentuk depresi. Nah, jadi depresi itu ada beberapa macam. Dan juga dijelaskan cara-cara terbaik yang dapat dilakukan, baik dilakukan sendiri ataupun yang harus dilakukan secara klinis. Jadi buku ini tuh sangat recommended sekali bagi kita-kita yang ingin mengetahui apa sih depresi, kenapa sih stres itu bisa menyebabkan banyak penyakit dan lain sebagainya. Seperti biasa, saya akan mengutipkan 5 kutipan menarik. Tentu 5 kutipan itu adalah pilihan saya supaya kalian-kalian tuh menjadi penasaran, supaya kalian-kalian mau membaca buku ini, mau mendapatkan buku ini, dan mau membeli buku ini, bos. Oke? Kutipan pertama, tertulis di dalam buku ini, stres dan depresi yang dibiarkan berlarut membebani pikiran dan dapat mengganggu sistem kekebalan tubuh. Ya. Jika kalian itu membaca kedua buku ini, pasti ada kemiripan, bos, penjelasannya. Stres, depresi itu dapat mengganggu sistem kekebalan tubuh. Makanya kalau orang stres itu pasti meriang, kadang asam lambung kambuh, flu, ya, yang berhubungan dengan sistem kekebalan tubuh. Gampang flu, gampang pilek, gampang meriang, gampang masuk angin, asam lambung, dan lain sebagainya, sampai sariawan. Itu, bos. Jadi stres dan depresi yang dibiarkan berlarut membebani pikiran dan mengganggu sistem kekebalan tubuh. Tentu penjelasan lengkapnya ada di dalam buku ini. Kalian baca sendiri, bos. Ya, kalian baca buku ini, kalian dapatkan buku ini, kalian beli buku ini, oke? Kutipan kedua yang saya pilih di dalam buku ini ada tertulis depresi secara umum terdiri dari beberapa jenis, yaitu depresi ringan, depresi sedang, depresi berat, dan gangguan bipolar. Jadi ada 4 macam depresi, ya, dan semuanya dijelaskan di dalam buku ini. Untuk mengetahui penjelasannya, ya, Cak, depresi ringan tuh seperti apa, bagaimana, ciri-cirinya gimana, lalu depresi sedang itu gimana, depresi berat itu seperti apa, lalu gangguan bipolar itu seperti apa. Jawabannya ada di dalam buku ini. Siapa tahu kita itu sekarang saat ini tuh sedang mengalami depresi, entah depresi ringan atau depresi sedang, depresi berat, atau bahkan bisa gangguan bipolar. Tapi naudzubillah min dzalik, jangan sampai, bos, ya. Kutipan ketiga ada tertulis di dalam buku ini,
Depresi yang tersembunyi merupakan depresi dengan gangguan fisik, misalnya keletihan, sakit kepala, tidak nafsu makan, dan susah tidur. Lalu depresi tersembunyi itu seperti apa, Cak? Ya jawabannya, penjelasannya ada di dalam buku ini. Kalian baca sendiri, bos, karena ini buku sangat menarik dan recommended sekali. Supaya kita nggak mudah stres, nggak sampai depresi. Kutipan keempat, ya, gabungan dari ketidakseimbangan biologis dan psikologis menyebabkan timbulnya depresi. Jadi, adanya ketidakseimbangan biologis dan psikologis, raga dan jiwa itu menyebabkan timbulnya depresi. Penjelasannya bagaimana? Tentu penjelasan panjangnya ada di dalam buku ini. Kalian baca sendiri, bos. Kutipan kelima, kutipan terakhir ya. Ada tertulis di dalam buku ini, seseorang yang dalam keluarganya diketahui menderita depresi berat memiliki resiko lebih besar menderita gangguan depresi daripada masyarakat umum. Mungkin ini maksudnya faktor genetik. Tentu penjelasannya ada di dalam buku ini, bos. Tapi komentar ngawur saya bahwa itu adalah faktor genetik. Jadi jika ada faktor genetik mudah depresi, maksudnya depresi berat itu memiliki resiko lebih besar menderita gangguan depresi daripada orang lain, masyarakat umum. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW sudah pernah memperingatkan kepada kita, ya. Beliau bersabda, pilihlah untuk spermamu karena sesungguhnya asal menyerupai. Itu teks terjemahan aslinya. Dan mungkin maksud dari hadis ini adalah, ya, Rasulullah SAW bersabda, pilihlah tempat untuk spermamu, yaitu kita harus memilih pasangan kita, memilih istri, memilih rahim. Karena sesungguhnya sifat asal alias genetik itu menyerupai atau menurun. Kalau kata orang Jawa, bibit, bebet, bobot, itu benar, bos. Dan Rasulullah sudah mewanti-wanti kita agar memilih bibit, bebet, bobot, melihat faktor genetiknya. Itu, bos. Tentu penjelasan hadis ini, tafsirnya atau penjelasannya kalian tanyakan kepada ahlinya, atau kalian baca kitab-kitab asbabul wurudnya, atau gimana, kan banyak tuh. Kalian tanyakan pada ahlinya, ya. Dan masih banyak lagi ilmu-ilmu yang bermanfaat di dalam buku ini, bos. Jadi kalian harus membaca buku ini, kalian harus dapatkan buku ini, kalian harus beli buku ini, baik di toko-toko buku terdekat rumah kalian. Kalau nggak ada, coba kalian hubungi penerbitnya. Kalau tidak ada juga, coba kalian cari di online shop. Oke. Terima kasih kepada penerbit dan seluruh jajaran yang telah berhasil menerbitkan buku ini, karena buku ini sangat bagus sekali dan bermanfaat bagi saya pribadi, dan insya Allah bermanfaat bagi kawan-kawan yang mau membeli buku ini dan mau membaca buku ini dari halaman awal hingga halaman akhir. Terima kasih juga kepada penulis, percetakan. Semoga apa yang telah Anda lakukan menjadi amal jariah kalian semua. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.